warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Manarul Ilm, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala keburukan, menyelamatkan kita dari segala fitnah, dan semoga Allah memasukkan kita ke golongan orang-orang yang soleh, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Materi yang akan kita bahas malam ini adalah sebuah pengorbanan. Sebuah pengorbanan. Sebuah kata yang singkat memiliki makna kandungan yang luas dan sangat dalam. Karena kalimat ini adalah sebuah tuntutan dari sebuah sesuatu. Tuntutan dari sesuatu. Konsekuensi dan komitmen dari sesuatu. Kalau kita menulis kata ini, lalu kita baca dan kita pelajari sebuah pengorbanan, itu identik dengan apa? Biasanya gandengannya apa? Apa? Oh, jiwa raga. Apa? Cinta. Ada lagi? Sebuah pengorbanan itu identik dengan apa? Cinta, betul itu. Masya Allah. Ada lagi? Ada. Himmah. Obsesi. Cita-cita. Harapan-harapan. Untuk bisa mencapai sesuatu, itu tuntutan wajibnya adalah sebuah perjuangan dan pengorbanan. Ada sesuatu yang harus diperjuangkan dan ada sesuatu yang harus dikorbankan untuk tercapainya sesuatu.
Fi hayata ini dalam dua kehidupan manusia. Dalam dua kehidupan manusia. Karena kita akan mengalami dua kehidupan itu. Kehidupan yang pertama adalah al-hayatu fid dunya wa fihi al-fana. Kehidupan yang pertama adalah kehidupan di dunia. Dan ini sifatnya fana. Kataballahu alaihi ala ahli. Allah sudah menetapkan, nggak bisa diganggu-gugat. Allah sudah menetapkan tentang ahlinya, penghuninya, penduduknya, tentang al-fana, kefanaannya. Fana, lenyap. Allah sudah menetapkan bahwa penghuni dunia ini akan lenyap. Ya, artinya apa? La yaqumu fi abadan, tidak menetap di dalam dunia ini selama-lamanya, tidak. Allah tidak menetap. Allah tidak menetapkan bahwa darud dunya, kampung dunia itu kampung menetap, bukan. Ya. Makanya kemarin kita ada daurah di Rungkut yang mayoritas jumlah daurahnya itu nenek-nenek. Saya usul majelis taklimnya diganti namanya Husnul Khotimah. Oh, nenek-nenek itu yang datang, ya Allah, sampai nemu dia no dilumpuk nang tua-tua. Allah. Kami kasih judul di ujung usiaku. Di daurahnya judulnya apa? Di ujung usiaku. Itu kalimat itu misteri. Perjalanan ini akan berakhir kan gitu. Ujung usia kita di mana? Ya di mana? Gak tahu. Sangat misteri. Nah, itu nanti mungkin ada pembahasan tersendiri. Jadi ini yang pertama, Pak, untuk bisa tercapai cita-cita, harapan, keinginan, himmah, obsesi dalam hati, maka membutuhkan dua hal. Yang pertama membutuhkan sebuah perjuangan, dan yang kedua membutuhkan pengorbanan. Bisa nggak dalam kehidupan dunia kita ini yang sifatnya fana ini, suka nggak suka, yakin nggak yakin, akan kita tinggalkan dunia ini. Ya, kalau kita nggak mau, dipaksa sama yang punya rumah ini untuk keluar dari dunia ini. Walaupun kita berat nggak mau, maunya kan kita nggak mau, gitu. Buktinya apa? Buktinya setiap sakit lari ke rumah sakit dalam rangka apa? Saya waras. Ternyata begitu masuk rumah sakit mati. Kan begitu persoalannya. Coba Ibu bayangkan, Bapak renungkan, untuk dunia yang sesaat, kita katakan saat karena memang betul-betul singkat kehidupan dunia. Betul-betul singkat. Itu membutuhkan perjuangan. Bisa nggak sebuah cita-cita bisa diraih tanpa perjuangan dan pengorbanan? Gak bisa. Gak bisa. Sekecil apapun cita-cita itu, sesederhana apapun cita-cita itu, tidak mungkin bisa diraih, tidak mungkin bisa didapat kecuali dengan dua hal. Pertama, dengan sebuah perjuangan. Berjuang kita. Yang kedua, dengan adanya suatu pengorbanan. Dan itu pasti nggak pakai enggak. Itu dengan cita-cita yang paling kecil, yang paling sederhana. Ayo kita belajar dari mulai hal yang paling sederhana. Sekolah. Untuk mendapat satu lembar yang namanya ijazah. Berapa perjuangan yang kita lakukan? Oh, wis gak usah pakai TK wis. SD aja.
6 tahun Pak, untuk 1 lembar. Dan itu nggak bisa untuk apa-apa. Untuk cleaning service rumah sakit itu gak payu SDP. Gimana? Maka kita membutuhkan 2 lembar lagi. SMP, SMA. Baru dapat 3 lembar. Berapa tahun yang kita perjuangkan? 12 tahun untuk 3 lembar yang namanya ijazah. Begitu. Nah, sekarang kan pasti naik kelas sekarang ya. Dan pengorbanannya nggak terhitung jumlahnya. Luar biasa. Itu untuk perkara kecil. Untuk perkara yang sederhana. Ya, membutuhkan sebuah perjuangan dan membutuhkan sebuah pengorbanan. Apapun itu Pak, semuanya. Dalam segala aspek. Saya ulang, dalam segala aspek. Dalam segala sisi kehidupan. Termasuk untuk tercapainya sebuah kehidupan yang baik. Tercapainya kehidupan yang baik. Membutuhkan sebuah perjuangan dan membutuhkan sebuah pengorbanan. Saya ingin membangun rumah tangga yang bahagia. Bisa tercapai tanpa 2 hal. Gak bisa. Ya. Makanya saya sendiri tuh kalau ada acara temu manten, walimah itu kurang sepakat materinya. Insya Allah akan bahagia. Enak banget ini. Sakinah mawaddah warahmah, batinku pret. Itu butuh perjuangan. Dan itu butuh pengorbanan. Dan tidak sedikit pengorbanan yang harus kita lakukan untuk bisa tercapainya sakinah, tenang. Apa keluarga tenang itu bisa didapat tanpa ada konflik? Hah? Oh, nak rumah tangga tenang gak tanpa konflik? Ada kan? Ada? Wis podo ngaji ini, podo santri ini, podo hafal Quran ini. Ada rumah tangga gak tanpa konflik? Bisa tercapai sakinah? Gak bisa. Belum tentu tipis-tipis, tebel-tebel juga bisa ya. Coba sekarang yang paling alim siapa di antara manusia dibandingkan Rasulullah SAW? Masalah yang menimpa rumah tangga Rasulullah itu kecil atau besar? Besar, gak main-main Pak. Kalau antum panjenengan mau membaca tarikh kehidupan Rasulullah dan keluarganya, luar biasa itu. Sampai ada beberapa peristiwa yang sangat dahsyat sekali. Karena suatu saat Nabi itu diumumkan, diberitakan Nabi akan mencari semua istrinya. Semua istrinya. Dikabarkan akan apa? Diceraikan. Sampai akhirnya Umar memanggil putrinya Hafsah. Abu Bakar memanggil Aisyah. Dipanggil, ada apa dengan Rasulullah? Sampai seperti itu. Belum lagi berita yang sangat mengerikan bahwa Aisyah dituduh zina. Luar biasa. Nah, itu membutuhkan sebuah perjuangan dan butuh pengorbanan. Itu untuk tercapainya sebuah cita-cita. Kehidupan sesaat. Kehidupan yang pendek. Kehidupan yang akan kita tinggalkan. Membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Kehidupan yang kedua adalah kehidupan al-hayatu fil akhirah. Wasifatuhul baqi. Kehidupan yang kedua adalah kehidupan dan di akhirat yang sifatnya itu kekal. Dan itu yang dimaksud oleh Allah hakikatul hayawan. Kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Kenapa dikatakan kehidupan yang sebenar-benarnya? Karena kalau bahagia itu bahagia benar, kalau di dunia enggak. Di dunia itu
sesuai dengan apa yang diucapkan orang tua kita. Wongku sawang sinawang. Itu dunia itu. Misteri. Nikmat yang diperoleh belum tentu membawa kepada maslahat. Nikmat yang didapat belum tentu membawa maslahat. Bisa jadi nikmat yang diperoleh itu awal dari sebuah bencana. Bisa jadi nikmat yang diperoleh itu awal dari sebuah bencana. Sebaliknya, musibah belum tentu di dalamnya terisi keburukan. Bisa jadi bencana itu awal dari sebuah kesuksesan. Itu dunia. Gambaran hidup seseorang ketika ada di depan kita itu bukan hakikatnya. Orang senyum itu belum tentu bahagia. Dan orang menangis itu belum tentu menderita. Itu dunia. Sampai bisa nebak-nebak betul. Oh, dia itu bahagia. Oh, dia sengsara. Bisa nebak-nebak begitu. Ya bisa, tapi apa yang Anda tebak itu belum tentu dirasakan oleh orang yang kita nilai. Bisa dipahami? Suami istri tengkar hebat. Dahsyat sudah, sudah. Caci maki. Akhirnya capek. Ngelatih ini gak mari-mari, akhirnya laki-laki duduk keluar dari rumah, duduk di depan teras. Menghindari panasnya suasana di luar, di dalam. Jarak beberapa saat tetangganya lewat, nyapa. Ano apa Pak D? Jawabin apa? Medem pikiran Mas, tukaran kan gak mungkin gitu kan. Enggak kan? Ngesis Mas. Coba jenengan bisa bayangkan orang yang lewat melihat kita duduk di depan teras. Bayangkan apa? Santai, liar-liar. Padahal kini beluk dah. Bisa terjadi? Bisa terjadi? Itu dunia. Itu dunia. Makanya Allah katakan apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain adalah kenikmatan yang menipu, bukan hakikat. Bukan hakikat. Dan kami membicarakan ayat seperti ini, kami sudah berusaha untuk belajar menyelami apa sih kehidupan itu. Apa sih kehidupan itu? Qadarullah, saya diuji pertemukan oleh Allah dengan saudara-saudara kita pernah hidup dengan orang yang paling miskin, Pak. Itu daerah di tengah hutan Caruban. Mandi di kamar tidur jadi kamar mandi. Karena nggak ada kamar mandinya. Ruang tamu dengan kandang kambing jadi satu. Saya dikasih lemper, didisik kambingnya. Turun tak joko, kambingnya teko mbak. Soalnya diputar godong gedang. Dikira panganan ini padahal itu pangan aku. Kalau disepak lo ngapunten Ustaz. Ya jadi ngeten dalamnya mboten napa-napa, tapi tenang. Ibadah niku istiqomah mereka. Makan itu ala kadarnya, Pak. Ya. Nah, dan pernah hidup bersama orang yang sangat kaya, disebut darah biru, nggak tahu turunannya siapa. Kok gak merah gitu loh darahnya. Full banyak aturan di situ. Nanti sarapan paginya jam sekian nanti cemilannya tuh. Oh, sel kaliran batinku. Wah, sandal itu Pak, sandal kamar sendiri, sandal ruang kelacil sendiri, sandal kamar mandi sendiri, sandal kamar sampai keluar. Lu konangan loh. Sandal kamar tak pakai, didengar loh Ustaz, sandal kamar jangan. Walah balik tak uncang loh kali. Enak sing gubuk wingi kembul wedhus.
mangannya bebas. Allah, apa itu kebahagiaan dan apa itu kesengsaraan? Apa itu kebahagiaan? Itu dunia, Pak. Orang yang menderita di dunia ketika mendapat musibah, dia menderita. Tapi tidak sepenuhnya penderitaan. Banyak teman-teman yang datang menghiburnya, ya, menyambanginya, membawakan buah, membawakan gula, kadang-kadang kasih amplop, gitu kan? Bahagia dia. Itu dunia gitu. Sedangkan akhirat, penderitaannya akan dia tanggung sendiri dan luar biasa. Tidak bisa terbayangkan oleh kita. Tidak terbayangkan oleh kita. Kenapa? Karena kita harus menghadapi kesulitan itu sendirian. Kapan-kapan kita bahas saat kesendirianmu di alam kubur. Coba antum bisa bayang. Ini kakeknya kayak goyonan bagi. Jangan main-main dengan ini. Pernah terbayang oleh kita? Coba kalau kita lewati satu perjalanan di tengah hutan belantara berpuluh-puluh kilo, kemudian ada satu rumah nggak ada temannya sama sekali. Apa komentar kita? Kok iso? Padahal kita satu saat akan mengalami lebih dari ini. Kita akan mengalami lebih dari ini saat kesendirian kita di alam kubur. Mau jerit, siapa yang peduli? Ada kesulitan, siapa yang akan nolong? Hari itu adalah hari di mana kita harus menerima semua perjuangan kita hari ini. Pernah terbayangkan betapa sulitnya kehidupan itu dan harus kita hadapi sendiri dan harus betul-betul dirasakan. Kalau dulu kan kita sekarang, oh nanti alam kubur itu kan kisah sekarang. Itu akan terlaksana. Makanya Nabi mengatakan apa? Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan pemandangan alam kubur. Rasulullah SAW menyatakan, tidak ada satu pun pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan pemandangan di alam kubur. Ini. Nah, oleh karena itu, maka untuk bisa mencapai kesuksesan dunia, mencapai derajat yang tinggi di dunia, keberhasilan di dunia, gak mungkin bisa diraih kecuali dengan dua hal tadi itu. Pertama dengan perjuangan, yang kedua dengan sebuah pengorbanan. Dan itu pun belum tentu kalau di akhirat pasti itu. Selama kita jujur dalam berjuang, selama kita jujur di dalam nah persoalannya, sudah seriuskah kita berjuang untuk mencapai kebahagiaan akhirat dan kesuksesannya? Oleh karena itu dalam kesempatan malam ini kita akan belajar, ya, seorang mukmin harus punya gambaran dan cita-cita, himmah, obsesi tentang akhirat. Kalau tidak sudah dipastikan marat-marit hidup kita ini. Sudah tidak pastikan. Orang yang nggak punya himmah, nggak punya obsesi tentang akhirat, itu sudah dipastikan obsesinya berarti kepada dunia. Pasti sudah. Orang nggak punya cita-cita akhirat, maka dia akan disibukkan dengan perjuangan kepada, pasti nggak pakai enggak itu. Dan itu pasti merusak. Ya, pasti ya Pak. Dan itu ditegaskan oleh Nabi SAW dalam satu hadisnya. Ya, dalam salah satu hadis beliau. Apa kata Nabi? Dalam satu riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, qala Rasulullah SAW, man kanatid dunya hammahu. Ya, barang siapa yang menjadikan dunia itu obsesinya, wis pokoknya cita-cita, gambaran, kesuksesan dunia standar. Itu yang menjadikan dunia sebagai apa? Obsesi. Maka Allah akan berikan 3 musibah.
Allah berikan apa? 3 musibah. Yang pertama, farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan mencerai beraikan urusannya. Nauzubillah. Marat-marit urip. Awas. Jangan salah tafsir. Setelah ngaji terus males kerja. Bukan begitu kan maknanya. Jelas Pak? Ampun salah tafsir. Yang dipersoalkan tuh himmah menjadi obsesi. Tujuan utama itu yang gak boleh. Ya, jadi barang siapa yang menjadikan dunia itu obsesi utamanya, pasti kata Nabi farraqallahu amrohu. Allah akan mencerai beraikan urusan-urusan. Dan itu bisa kita saksikan. Kita bisa saksikan bagaimana hak dan kewajiban rumah tangganya marat-marit. Ditambah lagi kegersangan-kegersangan jiwa, kehampaan jiwa. Hidup penuh dengan kebosanan, makanya aneh-aneh. Oleh kegiatan sing aneh-aneh. Soalnya wis bosen urip niki kok bosen gitu, Pak. Akhirnya target urip ini dolek tenang-tenang piye? Nah, jadi lihat kehidupan gaya hidupan orang kafir. Atus ning kali, pinggir bali, mutuh blejet. Apa kuwi carane? Mencari ketenangan. Gulung-gulung ning pasir, mengikuti sunnahnya welut. Ayo dalam rangka mencari apa? Kenapa bosan di rumah? Padahal rumah dibangun untuk ketenangan. Rumah dibangun itu untuk mencari ketenangan. Tapi ternyata di rumah pun gak tenang. Akhirnya kenapa? Keliling mereka mencari dunia. Sana kemari ke pinggir-pinggir hutan, pinggir-pinggir alas, pinggir-pinggir pantai. Di situ menemukan apa? Kebahagiaan. Berapa lama? Sesaat. Bosan setelah itu. Healing. Jangan salah tafsir lagi loh, yang dikira dilarang. Jelas ya? Nah, dikacaukan oleh Allah, dicerai berikan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Nauzubillah. Ini Allah jadikan kefakiran di dalam kedua matanya. Apa itu? Gak pernah puas. Allah jadikan merasa kurang. Wah, itu sudah siksaan itu. Nggak ada sakinah. Oh, merasa kurang itu, fakir itu gimana? Karena cukup ya Pak. Tersiksa, ini siksaan batin ini. Nggak ada syukurnya hatinya. Dan yang ketiga apa kata Allah? Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia tidak dia peroleh kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggalan sholat, tinggalan ngaji, tinggalan sebarang, kejar dunia. Kamu gak akan dapat kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Rakus, dia dolim, dia mencuri, dia menipu, tetap yang dia dapat tidak keluar dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Engkau ono edalane Allah ngentekno. Jelas ini. Nah, itu kalau orang menjadikan dunia sebagai, nah, coba jenengan lihat, untuk menjadi orang seperti itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Untuk jadi maling itu butuh perjuangan. Nauzubillah. Untuk jadi maling. Untuk menjadi orang jelek itu loh butuh pengorbanan itu. Dan butuh perjuangan untuk mencapai sebuah cita-cita yang busuk dunia ini. Lalu bagaimana dengan akhirat? Para perindu-perindu surga, para pencari-pencari surga, sudahkah kita berjuang sungguh-sungguh? Dan mari kita lihat ayat-ayat Al-Quran
dan hadis-hadis Nabi memberikan pelajaran kepada kita tentang sebuah pengorbanan terhadap sebuah cita-cita. Satu riwayat dari sahabat Rabi'ah. Beliau khadimi Rasulullah SAW, dikenal sahabat sebagai pembantunya Rasulullah. Dikenal sebagai apa? Karena sahabat Rabi'ah itu sering ke rumah Nabi untuk melayani Nabi. Allah. Untuk melayani Nabi. Lalu, dan beliau ini termasuk ahlus suffah, termasuk bagian dari fuqara'il muslimin, orang-orang fakirnya orang muslim, gak punya tempat tinggal, ditampung di Masjid Nabawi. Beliau bercerita, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku bermalam di rumah Rasulullah SAW. Apa tujuannya? Fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Tujuanku bermalam di rumah Rasulullah itu adalah untuk membantu Rasulullah. Aku bawakan keperluan ibadah malamnya Rasulullah. Disiapkan air wudhunya, disiapkan tempat untuk qiyamul lailnya, disiapkan oleh Rabi'ah ini. Coba bayangkan ini, pembantunya Rasulullah SAW, melayani ibadahnya Rasulullah. Jadi tujuannya bermalam itu begitu, aku biar bisa melayani Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, melihat perjuangannya Rabi'ah, pengorbanannya sampai dibelani tidur di rumah Rasulullah itu, maka Nabi pun ingin memberikan kebaikan kepada Rabi'ah. Apa katanya? Salni ya Rabi'ah. Hai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Kamu sudah berbuat baik kepadaku, maka izinkan aku untuk berbuat baik pula kepadamu. Nah, ini merupakan adab Islam yang dicontohkan Nabi. Itu disebut mukafi. Napa mukafi? Membalas kebaikan orang lain dengan suatu kebaikan. Jadi kalau kita tuh dikasih sesuatu orang, jangan diem saja. Berilah sesuatu yang bermanfaat bagi orang tersebut. Kalau tidak bisa memberi, minta maaf dan berikan doa terbaiknya. Ojo menengah, ojo danter, matur suwun. Tapi berikan doa terbaik. Nah, itu dilakukan, diberikan contoh oleh Nabi. Setelah itu apa? Begitu Rabi'ah disuruh minta sesuatu, padahal Rabi'ah gak punya rumah, gak punya tempat tinggal. Begitu disuruh minta kepada Nabi, hai Rabi'ah, mintalah kamu sesuatu. Fakultu, maka aku pun berkata, ini yang ditunggu oleh Rabi'ah. Ya, tawaran dari Nabi. Apa yang diminta Rabi'ah? As'aluka, wahai Rasulullah, aku minta kepadamu murafaqataka fil jannah. Aku ingin menjadi temanmu dan pembantumu di surga kelak. Aku ingin tetap menemanimu di surga. Aku ingin menjadi pembantumu nanti. Masya Allah. Faqal, Nabi menjawab, awa ghairu dzalik, ya Rabbah, minta yang lain, yang lain. Jangan minta itu, minta yang lain. Ada enggak yang lebih penting dari itu, kata Nabi. Minta yang lain, kata Nabi. Sampai dipaling-palingkan Nabi minta yang lain, minta yang, coba yang lain dari itu. Apa kata Rabi'ah? Ya Rasulullah, huwadaka. Saya enggak butuh yang lain, hanya itu yang saya butuhkan. Hanya itu yang saya incar. Hanya itu yang saya impikan. Aku ingin tetap menjadi sahabatmu di surga kelak. Lantas apa Nabi? Oh Masya Allah, kamu akan jadi sahabatku begitu? Enggak.
Beda dengan zaman sekarang. Ibu-ibu cinta Rasul, cinta. Nah, ini ciri-ciri ahli surga. Zaman sekarang kan begitu. Ibu-ibu cinta Rasul, cinta. Bapak-bapak cinta Nabi, cinta. Ini ciri-ciri ahli surga. Bu sholat borah wongi. Begitu mudah. Beda dengan Rasulullah tidak. Sahabat yang sudah demikian solehnya, yang sudah demikian usahanya, yang sudah demikian perjuangannya, ketika minta untuk menjadi pendamping Nabi, Nabi gak langsung jamin, ya kamu jadi temanku karena kamu sudah melayani aku. Tidak. Disuruh berjuang. Robi'ah. Apa kata Nabi? Ini ala nafsi. Kalau itu keinginanmu dan itu harapanmu, tolonglah aku, bantulah aku agar kamu bisa tercapai cita-citamu. Dengan apa? Bikatrati sujud, perbanyak sujudmu. Yang dimaksud apa? Memperbanyak sujud bukan menang-menang kok sujud, menang-menang sujud, bukan begitu. Yang dimaksud adalah as-sholatu nawafil, perbanyak sholat sunnah. Ya, karena sholat wajib sudah tidak lagi ditambah. Gitu? Sholat wajib sudah tidak bisa lagi di sujud, nggak bisa menang-menang sujud, mari mangan sujud, mari turun sujud, nggak bisa. Sujud sudah diatur dalam Islam. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Ya. Maka di situ dijelaskan oleh para ulama, engkau bisa tercapai harapanmu, engkau bisa terpenuhi impianmu dan cita-citamu untuk menjadi sahabatmu di surga. Dengan cara apa? Perbanyak sujudmu. Maka sejak itulah sahabat Robi'ah adalah sahabat yang paling banyak sholat sunnahnya. Sebuah perjuangan dan sebuah pengorbanan. Insyaallah. Syekh Sa'ad Al-Atiq. Syekh Sa'ad Al-Atiq menceritakan seorang pemuda di Saudi yang dikaruniai oleh Allah orang tuanya gila. Ya, satu saat pemuda ini membawa ibunya untuk periksa ke dokter. Jadi yang mengungkap peristiwa ini dokter ini, Pak. Karena orang tuanya punya penyakit diabetes dan punya penyakit darah tinggi. Ketika datang ke dokter, yang namanya orang gila, Pak, ya teriak-teriak, yang menyanyi, ya nangis, ya ngoceh, ya ngomong ngalor ngidul, ya tingkahnya nggak karu-karuan. Coba kalau kita melihat seperti itu, bahagia atau menderita? Dalam bayangkan betapa repotnya, betapa sengsaranya merawat orang seperti ini. Itulah yang saya katakan tadi, apa yang kita lihat berat belum tentu dirasakan pelakunya berat. Menurut kita itu sulit, kalau saya nggak mampu, Anda, tapi orang lain mampu. Termasuk pemuda yang menakjubkan ini. Nah, begitu waktunya didiagnosa, ditanya, ya siapa mau diperiksa, itu muter-muter di ruangan, Bu, sambil teriak-teriak. Ketika putranya ini membetulkan jilbabnya, karena dijilbabi sama putranya, ditarik dan anaknya diludahi di depan orang banyak. Dan anak ini tidak marah sama sekali. Tanda-tanda marah ke ibunya nggak ada. Akhirnya ditanya sama dokter, ini siapa, Mas? Ini ibu saya. Ini ibu saya, Dok. Mulai kapan dia sakit? Saya sudah mulai usia 10 tahun saya merawat ibu saya. Saya usia 10 tahun sudah merawat ibu saya yang gila ini. Sampai hari ini, kamu sudah berkeluarga belum? Kenapa kamu gak berkeluarga? Aku khawatir nanti istriku tidak mau merawat ibuku. Perjuangan, pengorbanan. Subhanallah. Akhirnya dimaklumi.
teriak-teriak lagi dan meludahi anak ini, dicaci maki anaknya di depan orang banyak. Sang dokter bilang, nyeletuk, ibumu gak ngerti kalau kamu anaknya, gak ngerti kalau kamu itu adalah putranya. Ketika dokter ngomong begitu, si anak membalasnya, betul dok, dia hilang ingatan. Ibuku gak ngerti kalau aku putranya. Wallah, tapi demi Allah, Allahu ya'lamu annaha ummi. Tapi Allah tahu bahwa dia adalah ibu saya dan saya punya kewajiban atasnya. Kalimat ini menandakan menderita atau bahagia? Kebahagiaan macam apa itu? Kebahagiaan qalbiyah, kebahagiaan jiwa. Lantas dokter menyarankan setelah diperiksa, dianalisis, ya, didiagnosa, dikaji, disarankan, kalau boleh saya usul, kenapa engkau tidak titipkan ke rumah sakit jiwa? Kalau kamu mau, tak kasih rujukan, tak bantu supaya bisa mudah untuk merawatnya di sana dan kamu bisa menjalani hidupmu yang normal. Apa yang memberat kamu? Tidak, saya ingin merawatnya. Kenapa kamu tidak menitipkannya? Apa jawabnya? Sengaja saya tidak titipkan. Usulan-usulan itu sudah banyak, tapi saya tidak berkenan untuk menitipkan biar saya bisa menemani ibu saya sendiri. Dan sengaja saya tidak titipkan ibu saya di rumah sakit jiwa. Aku berharap agar pintu surga tetap terbuka untukku, katanya. Penderitaan atau kebahagiaan? Bagaimana kita yang merawat orang tua yang tidak gila, termasuk kita merasa berat. Dan orang tua kita tidak setiap saat mengganggu kita, tapi kita merasa terganggu. Apakah itu sebuah perjuangan? Apa itu sebuah pengorbanan? Surga itu bukan sesuatu yang gratis, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di surat Al-Baqarah ada surat An-Nisa ayat 123. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillah ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan
dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Nah, maka di dalam surah An-Nisa yang menyebutkan bahwa surga itu tidak bisa diperoleh dengan angan-angan kosong. Rumongso jadi orang soleh enggak. Makanya sang dokter ini tadi, begitu anak itu keluar pulang, dia tutup itu prakteknya. Dia tutup prakteknya, kemudian dikunci pintunya rapat-rapat dan menangis sejadi-jadinya. Lantas dia menulis sebuah buku. Dan dia bergumam di saat itu, selama ini aku hanya mendengar teori-teori ayat-ayat yang dibaca oleh juru-juru khutbah, oleh ustadz-ustadz, birrul walidain, birrul walidain, birrul walidain. Tapi baru kali ini aku menyaksikan langsung. Di depan mataku, di dalam rumahku, aku mendapatkan cambuk yang sangat kuat dari Allah. Ada anak-anak yang berbakti sama orang tua, mengorbankan masa mudanya, mengorbankan kebahagiaan dunianya untuk sebuah sesuatu yang sangat besar. Bisa saja pemuda ini menitipkan orang tua di rumah sakit, selesai dan dia menikah. Lalu nanti tiap minggu dia kunjungi, selesai sebenarnya. Tapi pemuda ini tidak mau demikian. Kenapa? Dia mengatakan, sengaja aku lakukan demikian. Aku berharap dengan perjuanganku, dengan usahaku, malam dan siang di mana aku mengalami kesulitan ini, aku berharap pintu surga tetap terbuka untukku. Sebuah cita-cita. Coba kita renungkan, sudah optimalkah kita birrul walidain? Sudah serius kita birrul walidain? Berapa banyak kita uzur ketika orang tua kita telepon kita? Berapa kali kita mengatakan maaf, padahal kita mampu untuk membantunya? Apakah ini bentuk sifat anak-anak yang saleh? Apa ini watak orang-orang yang berilmu? Apa ini karakter orang-orang yang beriman? Pintu surga terbuka di depan dan dia masuk ke dalamnya, selesai urusan. Tapi udzur kita jadikan sebuah alasan. Ayo ikhwan, ini sebuah contoh real sederhana bagi kita. Contoh real yang sederhana. Ya, maka ketika kita menyatakan ada surga di dalam kehidupan rumah tangga orang tuamu itu ternyata bukan persoalan mudah. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Kemudian ayat berikutnya kita simak di surat 2 214. Ya, surat 2 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walam ma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah
walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan. Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ada sebuah riwayat dari sahabat Khabbab bin Al-Arad, salah seorang sahabat tukang pandai besi. Ketika terdengar oleh orang-orang Quraisy bahwa sahabat Khabbab masuk Islam, didatangi rumahnya sama tokoh-tokoh Quraisy itu. Ya, sama tokoh-tokoh Quraisy datang kepadanya. Dan pas saat didatangi, Khabbab tidak ada di rumah. Sampai ditunggu sampai Khabbab pulang. Begitu sahabat pulang, langsung dipegang, didudukkan di kursi dan diinterogasi. Apakah benar berita bahwa Khabbab masuk Islam? Ya. Maka Khabbab menjawab dengan tegas, iya, saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya sudah mengikuti ajaran Muhammad. Maka orang kafir tidak basa-basi, menawarkan 2 pilihan. Hai Khabbab, ya, pilih salah satunya. Engkau tetap ingin menjadi pemeluknya ajaran Muhammad atau mengikuti ajaran nenek moyang kamu? Kamu pilih salah satu. Kalau kamu tetap mengikuti ajaran Muhammad, kami akan menyiksamu, menterormu, dan kamu tidak akan tenang hidupmu selama hidup. Tapi kalau kamu ingin aman dan kami akan melindungimu, kami akan membelamu kalau kamu disakiti orang, kembalilah kepada ajaran nenek moyang kami. Coba bayangkan, dia sendirian di rumah. Dan dia mengatakan, saya tidak akan menodai lisan saya yang sudah saya cuci dengan 2 kalimat, dengan kalimat kekufuran. Akhirnya apa, Pak? Besi-besi yang biasa dipakai untuk bikin tombak, pakai untuk pedang, itu dibakar oleh orang kafir dan disetrikakan di tubuhnya Khabbab. Dan itu berlangsung hampir setiap hari. Teror mereka. Sampai pada suatu saat ketika Nabi SAW duduk di serambi Ka'bah, Khabbab datang. Sahabat Khabbab datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah kau berdoa untukku dan agar Allah selalu segera memberikan pertolongan kepadaku? Aku sudah mengalami seperti ini. Maka Nabi yang awalnya bersandar akhirnya duduk tegak dan beliau mengatakan, inna mangkana qablakum, sesungguhnya orang-orang mukmin sebelum kita dulu, ya, orang-orang beriman sebelum kita, ahaduhum ayyudha'ul minsyar, ada yang ditangkap oleh orang-orang kafir. Setelah itu didatangkan gergaji dari besi. Ya,
ala mafraqi ra'si fayaklusu ila qadamai. Kemudian gergaji itu diletakkan di atas kepalanya dan digergajikan ke sebagian tubuhnya sampai terbelah menjadi dua. La yusarrihu dzalika antini. Apa yang dia alami seperti itu enggak meninggalkan dia dari agamanya. Itu yang dimaksud surat Al-Baqarah ayat berapa? Makanya di akhir tidur kita, sebelum kita tidur, dianjurkan oleh Nabi berdoa di akhir Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Di situ ada doa, wahai Rob kami, jangan kau berikan aku ujian seperti ujian orang-orang Kenapa? Gak siap kita. Coba sekarang ayo ditanya, ujian yang paling berat kita dalam menjalani iman itu yang pernah kita rasakan ujian berupa apa? Ayo kita evaluasi. Karena kita pernah dapat ujian yang paling berat dalam menjalani iman. Ujian berupa apa coba? Allah tidak memberikan ujian yang berat kepada kita, tapi kita merasa berat dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena kita kurang membaca sejarah. Ya. Sehingga di sini kita dituntut, makanya untuk menunjukkan saya beriman, ojo kesusu mengatakan beriman. Konsekuensinya itu kita dimintai oleh Allah, bukti mana keimananmu, gitu loh. Makanya kalau ibu bapak membaca dengan baik ayat ini, akhir Al-Baqarah, itu bergejolak hati kita, Pak. Bergolak hati kita ini. Ya, bergerak hati kita ini. Kenapa? Kita malu. Kita malu belum bisa membuktikan satu, bukti iman kita yang betul kepada Allah. Yang kedua, kita belum membuktikan cinta kita yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Sebuah pengorbanan untuk membuktikan cinta kepada Allah. Hamba Allah yang soleh langsung mendapat ujian yang sangat ekstrim. Dan belum pernah ada yang lain. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ujiannya apa? Suruh nyembelih anaknya. Itu kan gila loh. Dilaksanakan apa enggak? Dilaksanakan. Ya opo yang ngelakoni, Pak. Makanya dia sampaikan itu kepada Nabiullah Ibrahim. Dan ucapan dialog ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Diabadikan dialognya. Kenapa? Ibrahim itu was-was hatinya. Tak lakoni taiki. Tapi karena dia sudah mendapatkan gelar Khalilullah, karena aku cinta kepada Allah, dibuktikan oleh Allah itu. Ditanya, ditagih. Gitu. Mana cintamu kepada Allah? Ya. Dan itu sejak awal sudah mendapatkan perintah-perintah yang ekstrim, Pak. Luar biasa. Makanya kita perlu sekolah di madrasahnya keluarganya Nabi Ibrahim. Banyak pelajaran yang tidak terungkap. Ya. Coba bayangkan. Ketika dia dapat perintah untuk menyembelih anaknya itu. Di dalam surat As-Saffat. Surat 37. Surat 37. Pada ayat 102. 102. Dan perintah itu saat kondisinya Nabi Ismail itu sudah mulai biasa diajak untuk musyawarah. Perintah itu datang.
Ya, padahal itu saking seneng-senengnya Nabi Ibrahim dengan putranya. Karena udah berpuluh-puluh tahun Mbak tidak dikaruniai anak. Begitu dapat anak, senengnya luar biasa. Dites lagi cintanya kepada Allah. Nah, kuwi saat niku Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim pada ayat 102. Ya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur balik, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Masya Allah. Jadi dalam kisah itu Pak, Nabi Ibrahim itu maju mundur mau menjalankan perintah ini. Mau gak mau, yang namanya hati manusia, dan beliau dalam manusia asli, perasaan, cinta, itu ada di dalam hatinya. Makanya dia sampaikan kepada Nabi Ismail, fandur madza tarona, menurut pendapatmu gimana ini? Nah inilah Pak, kenapa doa yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Robbi habli, kenapa kok doa ini yang dibaca? Makanya pesan, kalau mendoakan anak aja cuma sukses tok. Gak dilarang mendoakan anak sukses, gak dilarang Pak, boleh. Tapi jangan sampai lupa kesolehan. Kenapa? Ada 4 faedah besar. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam ahli tafsir, di antaranya Imam Al-Baydawi. Di dalam tafsirnya ada 4 keistimewaan doa anak yang soleh. Dengan adanya anak yang soleh. Ada 4 mutiara yang berharga di sana. Makanya beliau mengatakan Robbi habli minas soleh. Apa keistimewaannya? Yang pertama, anak yang soleh itu adalah anak yang berusaha untuk menjadi qurrata a'yun. Anak yang soleh adalah anak yang berusaha agar dirinya menjadi qurrata a'yun, menjadi anak yang enak disedap pandang oleh orang tuanya. Orang tua bangga, orang tua senang, orang tua puas dengan anaknya. Nah, salah satu dari karakter dasar qurrata a'yun itu adalah bersikap tawadhu kepada orang tuanya. Ini kisahnya panjang nanti kalau dibahas. Buat satu itu. Ya, pertanyaannya, apakah kita sudah berjuang dan belajar untuk menjadi qurrata a'yun? Ya. Apa ciri khasnya tadi? Sikap tawadhu. Atas perintah Allah, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang ketika engkau berhadapan dengan kedua orang tua.
Jadi kalau kita sudah berhadapan dengan orang tua, jadi apapun kita, itu harus dilucuti gelar-gelar kita ini. Kalau sudah berhadapan dengan orang tua, ya, dan itu sudah dicontohkan oleh para ulama kita, masya Allah. Di antaranya Imam Abu Hanifah, masya Allah, ya. Jadi wong tuan ini ku ngeyel, tapi Imam Abu Hanifah gak maido, gak gerunem boten. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Anak yang soleh adalah anak yang menyiapkan dirinya. Anak yang soleh adalah anak yang menyiapkan dirinya untuk menemani orang tua di masa keterasingan. Nah, ini makanya Nabi Ibrahim berdoa dengan apa? Robbi habli minas. Anak yang menyiapkan dirinya untuk menemani orang tuanya di masa keterasingan. Masa keterasingan itu kapan? Masa senja. Kenapa kok ini disebutkan masa senja? Lemah. Karena orang kalau sudah tua itu Pak, nauzubillah ada 3 ujian terburuknya. Dan Nabi mengajarkan kita berlindung dari buruknya fitnah masa tua. Doa zikir pagi petang ada yang hafal? Hah? Gimana Ibu? Rabbi a'udzubika minal khubusi wal mabur. Gimana Bu? Rabbi a'udzubika minal kasali wasu'il kibar. Awas doa, kalau doa ini yang serius loh ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas dan dari buruknya masa tua. Buruknya masa tua itu ada 3. Yang pertama, dhullatul aql, hilangnya akal, hilangnya ingatan. Pekun. Allah. Ini misteri kehidupan kita, nggak tahu kita. Makanya kalau bapak-bapak hari ini kita menjaga syariat Allah, kita akan dijaga oleh Allah. Jaga oleh Allah. Pikun itu jeb berat Bu, berat. Yang asalnya tahu jadi nggak tahu sesuatu, dan itu jeb berat. Berat. Yang kedua apa? Dhullatul quwwah, hilangnya kekuatan. Stroke. Allah. Apalagi ini? Ditambah lagi beratnya kalau anaknya nggak sabar. Dipaido sana, paido sini, celah sana, celah sini. Nah, dan yang lebih mengerikan lagi, su'ul kibar itu adalah ditelantarkan orang anak-anaknya. Buruknya masa tua yang ketiga apa? Ditelantarkan anak-anak. Jadi orang-orang yang sekarang di panti jompo itu bukan gak punya anak Ibu. Semua punya anak, tapi gak siap merawat orang tuanya. Bahkan ada salah satu penghuni itu yang minta memang ditempatkan di situ. Allah. Karena apa? Putranya, dia punya putra, dan anaknya itu berbakti sama ibu. Tapi setiap akan berbuat baik sama ibunya, itu selalu tengkar dengan istrinya. Dan istrinya selalu marah. Nah, orang tua tetap orang tua, itulah kedahsyatan orang tua itu. Melihat anaknya setiap kali dimarahi istrinya, tidak tega dia. Akhirnya disampaikan, nah, ini gara-gara ibu kamu tiap hari tengkar dengan istrimu. Dan untuk ke depan, mungkin dalam waktu dekat kalau bisa, ibu kamu taruh di panti jompo aja, biar kamu tenang dengan keluargamu. Coba bayangkan, itu terjadi Pak. Itu terjadi. Itu buruknya masa. Makanya berlindung kepada Allah dari hal ini. Kadang-kadang anak kita baik, pasangannya sing kurang api. Ada nggak seperti itu? Nauzubillah. Nauzubillah. Wis pokoke ndonga Gusti Allah, ayo dilakoni syariate cek dijogo karo Gusti Allah. Nabi mengatakan
ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Dan diantaranya apa Pak? Kita usahakan birrul walidain. Karena bisa jadi anak kita durhaka, karena kemungkinan kita dulu durhaka sama orang tua kita. Allah balas melalui anak kita. Pun itu yang kedua. Mutiara berharga dari anak yang menyiapkan dirinya untuk mendampingi orang tuanya di masa keterasingan. Mutiara yang ketiga adalah anak yang akan membantu orang tuanya untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Makanya kesuksesan Nabi Ibrahim itu tidak semata-mata karena ketaatannya sendiri, tapi dibantu oleh istri dan anaknya. Itu seperti kita di masa tua, kalau kita lihat orang tua kita yang sudah rapuh, yang sudah hilang tenaganya tadi Pak. Kadang-kadang ingatannya masih ada, tenaganya hilang, lumpuh. Sudah nggak dapat apa-apa dia. Ekonomi nggak pegang, tenaga pun nggak pegang, ibadah pun Nah, berarti kuncinya di mana ini? Ini nanti istiqomah atau tidak, kuncinya di mana? Di anaknya. Tidak sedikit orang-orang di ujung usianya anaknya sukses tapi nggak soleh. Akhirnya apa? Di ujung usianya orang tuanya tidak sholat. Karena stroke tadi Pak. Dan anaknya nggak ngerti bagaimana merawat orang sakit, bagaimana sholatnya, nggak ngerti dia anak ini, karena nggak ngerti agama. Maka di ujung hidupnya orang tua ini justru meninggalkan kewajibannya. Semoga Allah mengampuninya karena dia tidak ingin seperti itu, tapi kondisi menuntut demikian. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Saya pernah menyaksikan waktu kita baksos Pak. Jadi kita baksos masuk satu rumah, nah kita akan langsung kepingin masuk dalam gitu biar tahu. Dicegah sama si anak ini, Pak tolong jangan ke belakang, baunya nggak enak. Kenapa? Ada orang sakit di belakang sana. Saya paksa untuk melihat. Subhanallah, nggak bisa ditahan sudah. Di belakang itu ada kakek-kakek yang tidak terawat. Ya, jadi kayak kandang Pak. Nggak pernah dimandikan sama si anak ini. Jadi suaminya habis subuh berangkat. Dan wanita ini pun habis subuh juga berangkat. Jadi dia laundry di rumah sakit itu. Pulang siang ngasih makan orang tuanya dan selesai balik lagi. Sampai malam dan capek dia. Kita bisa membayangkan satu saat pun kita akan mengalami hal yang sama. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Maka saat tenaga sudah tidak ada, keinginan ada, apa yang terjadi? Sementara orang di sekitarnya tidak mendukung tentang itu. Makanya tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini Allah anugerahkan orang tua kepada kita, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan, bantulah. Yang kita punya rezeki, topang kebutuhan rumah tangga orang tua kita. Hanya punya hutang apa enggak? Kalau punya hutang bebaskan. Harta yang kita sumbangkan orang tua tidak akan hilang karena Allah ganti yang lebih baik. Paham ya? Jangan sampai kita ini mewah tapi orang kita bertumpuk-tumpuk dengan hutang piutang. Mohon jangan disia-siakan. Ya, mohon jangan disia-siakan. Jangan disiksa dengan penderitaan yang lain. Nah, itu yang ketiga. Ya, mutiara berharga dari anak yang soleh, anak akan membantu orang tuanya di dalam, nah, kayak seperti ini orang tua kita sudah nggak kerja, sudah nggak dapat nafkah, kasih uang lebih dari itu Bu, ini untuk infak jenengan, biar dapat pahala infak. Atau kurban, dikasih hartanya untuk kurban ibunya. Jangan enak untuk orang tua. Ya, jangan ditahan harta untuk kebaikan orang tua, jangan ditahan. Di situ ada keberkahan. Di situ ada keistimewaan. Di harta itu akan menjadi sesuatu yang menakjubkan di sisi Allah kelak. Yang terakhir, yang keempat, mutiara dari anak yang saleh adalah mengawal orang tuanya
menjemput kematian terindah dan akan menjadi inventaris akhirat untuk orang tuanya. Saat orang tuanya berbaring sendirian di alam kubur, terputus semua amalnya. Salah satu yang masih bermanfaat adalah waladun salih yad'ulah, anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Itu 4 mutiara berharga yang diperoleh dari anak yang, dan itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan suatu pengorbanan. Terakhir kita buka surat 3 ayat 92. Al-Imran 92. Al-Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Iya, monggo. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Masya Allah. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Masya Allah, ini seseorang belum bisa mencapai derajat iman yang sempurna. Albir di situ diartikan tamamul iman, kamalul iman. Ada yang menafsirkan al-jannah. Artinya seseorang tidak akan bisa meraih kesempurnaan iman dan juga tidak akan bisa meraih surganya Allah sebelum menginfakkan harta yang dia cintai. Pun pertanyaannya, menginfakkan harta yang dicintai itu apa atau enteng? Oh, tergantung. Tergantung apa? Tergantung yang dikorbani ini lebih dicintai dari apa yang dikorbankan. Ngerti maksud? Yang diberikan, yang diberi pengorbanan itu lebih dicintai dari apa yang dikorbankan. Ngeten, gampangnya jelas. Koyoke bingung. Suami, istri punya suami sakit berat dan sudah cukup lama sakitnya. Harta sudah habis. Mobil, kendaraan sudah habis dijual untuk berobat suami. Tinggal satu-satunya kalung pernikahan. Nah, biasanya kan orang dikeramatkan gitu. Harta yang masih tersimpan, perhiasan berupa kalung yang dieman. Nah, coba sekarang wanita ini sangat mencintai kalung ini, Pak. Tapi kalau istri ini lebih mencintai suami, menjual kalung itu memang berat, tapi lebih berat kalau kehilangan suami. Itu kalau wanita tersebut sangat mencintai suami. Paham nih? Kan nggak mungkin bilang, ya sampean kan sakit wis suwe. Terus biaya untuk sampean itu kan wis akeh banget. Mobil 2, sepeda motor 3, pekarangan sudah berapa itu ya? Sudah habis semuanya. Hanya tinggal kalung ini. Nah, aku sangat mencintai ayah, tapi kau eman kalungku ini. Ayah kan paham maksudku gitu. Kalau memang ayah nanti sudah waktunya, aku ikhlas oh ya. Kan gak ngono, Bu. Sak cita-cintanya wanita itu dengan kalung keramatnya ini, itu akan dikalahkan, tidak akan merasa berat ketika dijual untuk orang yang lebih dicintai. Sangat dipahami.
Disitulah praktek yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim gak mencintai Ismail? Makanya dengan lihat, ketika menjalankan syariat Allah, walaupun secara mata itu merugikan, tidak akan dirugikan oleh Allah ketika itu dijalankan dengan sepenuh hati. Ada yang tergores kulitnya Ismail, ada yang darah menetes. Pelaksanaan penyembelihan dilakukan apa enggak? Dilakukan apa enggak? Ada yang korban dari keluarganya? Itu hanya ujian diberikan Allah pada kita. Itu hanya ujian. Kata Allah, ya Ibrahim, aku hanya mengujimu. Di ujung ayat ini 102, 103, 104 dengan cari di sana. Surat apa tadi? Sofat. Aku hanya mengujimu. Gak ada yang terluka, gak ada yang darah keluar dari Ismail. Itu hanya ujian. Tapi dilaksanakan dengan benar. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka untuk mencapai derajat yang tinggi, kita simak di surat Al-Imran ayat berapa tadi? Nanti bisa dilihat tafsirnya, ada riwayat apa di sana. Ada seorang sahabat menyerahkan kebun kurmanya yang terbaik. Allah tidak minta seperti itu kepada kita, hanya sebagian kecil dari harta kita, atau tenaga kita, atau waktu kita, atau perasaan kita untuk mencapai sebuah cita-cita. Dua hal yang harus kita saksikan, dua hal yang harus kita lakukan, sebuah perjuangan dan sebuah pengorbanan. Mudah-mudahan ikhtiar kita, usaha kita, infak yang kita keluarkan, sedekah yang kita belanjakan, harta yang kita berikan untuk sebuah pengorbanan ini mendapat ganti yang lebih baik dari Allah Jalla wa'ala. Dan kita yakin dengan harapan itu Allah akan menjaga keluarga kita, menjaga kehidupan kita, baik dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan, kajian kita pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah berikan kekuatan lahir batin pada kita untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.